selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, kembali lagi bersama Kak Ino, Kak Icil, dan Kak Irwan. Hari ini kita yang akan nemenin adik-adik untuk kebaktian sekolah Minggu. Betul banget, ayo coba dipersiapkan dulu kali ya. Iya dong. Apa namanya? Alkitabnya, dirinya dipersiapkan untuk memulai kebaktian Betul hari banget. ini. Iya, persembahan juga. Karena Setuju, nanti kita akan Kak Ino. mengumpulkan persembahan. Tapi biar kita lebih semangat lagi, lebih bergembira lagi untuk memuji dan besarkan nama Tuhan, gimana kalau kita nyanyi pembuka dulu? Iya, kita memuji Tuhan, lagunya Tanda Tanda Paku. Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yeay, udah kelihatan nih Kak Ino, kalau adik-adik sekolah Minggu udah pada bersemangat semua nih kayaknya. Betul banget. Gimana kalau misalnya kita langsung mulai aja? Tapi sebelum itu kita doa dulu kali ya. Oh iya, betul banget Kak. Kalau kebaktian gak doa tuh Iya, Nggak kayak pas gitu. kayak makan sayur kurang sayur gitu loh. wah, Gak ada. gak ada yang dimakan Iya. dong. Makanya yuk langsung aja kita berdoa. Yuk, Siapa nih yang mau adik-adik. pimpin ya? Aku pimpin gimana? Oke, kecil. Oke, yuk adik-adik dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami hingga kami dalam keadaan saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai kebaktian kami. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Kak Icil. Sama-sama Kak Ino. Nah, Kak Icil, penasaran nggak sih sebenarnya tema kita hari ini tuh apa? Apa ya temanya? Kak Ino tahu? Aku sih sebenarnya tahu, cuman aku mau kasih surprise sama adik-adik yang di rumah. Iya. Kalau Kak Irwan tahu nggak Kak Irwan? Iya. Kak Irwan nggak tahu. Wah, nah Wah. tapi Kak Ino punya clue-nya nih, Kak Irwan, Kak Icil. Apa dan itu? adik semuanya. Clue-nya adalah sama seperti yang lagu yang tadi kita sudah bawakan. Jadi mirip-mirip gitu loh. Oh. Tentang temanya. Tentang pokoknya ada yang dipaku, ada dipaku. yang ditombak. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu Wah, tentang tentang apa ya? apa ya? Nah gimana kalau misalnya kita mau langsung aja nih dengar firman Tuhannya. Tapi biar lebih dalam, lebih ngena, gimana kalau misalnya kita membawa adik-adik untuk lebih dekat lagi dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa tuh Kak Ino? Lagunya adalah Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Esta. Nah, hari ini Kak Esta yang akan bercerita tentang firman kita hari ini. Tapi sebelum nanti Kak Esta bercerita, kita mau doa dulu yuk. Yuk, mari adik-adik kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau sambut firman ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu melalui YouTube ini untuk sama-sama sekolah minggu, dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui Kak Esta. Tuhan, pakaikan Kak Esta supaya apa yang disampaikan Kak Esta boleh kami mengerti, boleh kami paham, dan boleh juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga kami ya Tuhan, mampukan kami supaya kami ingat akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang karena kita mau baca firman, Kakak minta tolong supaya adik-adik semua untuk mengambil Alkitabnya. Yuk, ambil Alkitabnya yuk. Lalu mari kita buka Alkitab kita. Nah, siapa nih yang udah dapat Alkitabnya? Siapa nih yang udah megang Alkitabnya? Kalau udah boleh komen di kolom YouTube ya, di kolom chatnya. Nah, kalau udah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, Kak Esta akan membacakan untuk adik-adik di rumah ya. Matius 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, Kak Esta mau tanya nih ke adik-adik semua. Di antara adik-adik semua, apakah ada yang pernah ngerasain gempa? Coba yang pernah ngerasain gempa berikan stiker jempol di kolom chat YouTube-nya. Atau boleh juga komen, "Aku Kak Esta, saya Kak Esta," seperti itu. Nah, kalau Kak Esta pernah merasakan gempa adik-adik, bahkan beberapa kali gitu. Kalau gempa, apa ya yang kita rasakan? Ayo apa? Kalau Kak Esta kalau lagi gempa ngerasain goyang-goyang nih. Kayak gini nih, Kak Esta pasti goyang-goyang. Terus benda di sekitar Kak Esta goyang-goyang. Nah, ini karena gak gempa, jadi benda-benda di sekitar Kak Esta gak goyang-goyang. Kalau lagi gempa pasti goyang nih,
gini-gini. Atau mungkin kadang kayak, aduh kok tiba-tiba aku pusing ya, kayak gitu. Nah kalau lagi gempa gitu, goyang-goyang. Nah kenapa Kak Esta bicara soal gempa? Karena dari perikop Alkitab kita hari ini adik-adik, pada saat itu Yesus bangkit. Tetapi sebelum Yesus bangkit, terjadilah gempa yang sangat besar. Bahkan gempa itu tadi katanya membelah batu yang sangat besar. Jadi gempa yang luar biasa dahsyatnya gitu. Nah kok terjadi gempa Kak Esta? Nah gempa ini sebagai tanda bahwa sesuatu yang besar mau terjadi. Sesuatu yang besarnya apa Kak Esta? Sesuatu yang besarnya adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah supaya adik-adik nggak bingung, nih kita mau nonton satu video nih. Dari video ini kita mau nonton suatu hal yang luar biasa dan yang sangat penting. 1, 2, 3, cekrek. Batunya terguling. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Sang Anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mereka telah mengambil junjunganku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maryam. Guru. Janganlah memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Ruh Allah ada padaku, karena Dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Aku telah melihat junjungan. Aku telah melihat Al-Masih. Nah adik-adik, kita tadi udah lihat sama-sama video dari Tuhan Yesus. Kita tahu kan kalau beberapa waktu ini kita udah bahas tentang peristiwa Yesus disalibkan, lalu Yesus mati untuk menebus dosa kita. Pada hari ini peristiwa sukacita, peristiwa yang luar biasa sampai juga kepada Kak Esta dan adik-adik. Apa itu Kak Esta? Itu peristiwanya yang kita tonton tadi bersama-sama, bahwa Yesus bangkit. Kok gitu Kak Esta? Setauku kalau orang mati ya udah mati aja kayak gitu, nggak ada bangkit-bangkitnya. Kok Yesus bangkit? Luar biasa ya Yesus, adik-adik, spesial banget gitu kan. Sama ini kan kalau kita lihat orang yang berduka karena misalnya nih orang terdekatnya meninggal gitu, kalau mati ya udah mati aja gitu, dikuburkan gitu. Tetapi Yesus yang sangat istimewa ini setelah mati disalibkan karena dosa-dosa manusia, nggak mati gitu aja adik-adik.
Tadi kita lihat kan itu di dalam kubur. Mungkin adik-adik ada yang nanya, kok Yesus kuburnya lucu Kak Esta? Kok nggak yang di tanah gitu? Atau nggak yang di semen-semen gitu? Kok dimasukkan ke dalam goa gitu? Iya adik-adik, karena memang waktu konteks Yesus hidup, kuburannya dari batu. Jadi mayat Yesus itu dimasukkan ke dalam batu, dalam berbentuk goa yang gede gitu. Jadi beda kuburannya. Kuburannya kayak ada yang di video itu tadi, seperti itu. Lalu tadi kata Kak Esta, Yesus itu bangkit. Kenapa? Kan orang mati itu biasanya Kak Esta ya udah mati dikuburkan gitu. Ini Yesus sudah mati dikuburkan terus dia bangkit. Kenapa Kak Esta? Karena Yesus luar biasa adik-adik. Karena Yesus itu beda dari kita. Karena Yesus itu ajaib dan luar biasa. Apa bedanya Kak Esta? Jadi adik-adik, kebangkitan Yesus ini ada beberapa hal, ada beberapa alasan dan tujuan kenapa Yesus ini bangkit. Apa aja itu Kak Esta? Tujuannya aku mau tahu nih. Nah, yang pertama nih, yang Kak Esta mau kasih tahu sama adik-adik. Yang pertama adalah untuk menggenapi janji Allah. Janji Allah apa emang Kak Esta? Janji Allah memberikan kehidupan kepada semua orang yang percaya, yaitu melalui Yesus Kristus ini tadi. Jadi dengan kebangkitan dari Yesus Kristus ini, janji Allah digenapi. Lalu tadi Kak Esta kan bilang banyak, itu kan baru satu Kak Esta, apalagi nih Kak Esta? Nah, yang kedua adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi Yesus dan para murid-muridnya. Kita lihat tadi kan itu ada perempuan-perempuan namanya Maria Magdalena yang menangis. Lalu murid-murid Yesus yang sudah lama sekali melakukan pelayanan dengan Yesus sungguh bersedih melihat kematian Yesus. Lalu Yesus bangkit untuk membawa kabar sukacita bagi murid-muridnya. Lalu adik-adik, ini yang paling penting. Penting banget untuk Kak Esta dan adik-adik semua ketahui. Apa tuh Kak Esta? Ini untuk kita ya, untuk kita semua. Yesus bangkit dan hidup untuk membawa kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, semangat bagi Kak Esta dan adik-adik semua. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan keselamatan, kebahagiaan, semangat dan sukacita bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Khususnya kita yang percaya akan Yesus Kristus. Seperti itu adik-adik. Lalu ini yang gak kalah penting yang harus kita ketahui, bahwa kebangkitan dan kehidupan dari Yesus Kristus ini adalah tujuannya untuk mengajak kita semua menyaksikan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam memberikan keselamatan bagi kita semua. Seperti itu adik-adik. Jadi kebangkitan Yesus ini memberitahukan kepada kita semua bahwa ya Tuhan itu gak mati, tapi Tuhan itu hidup dan ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau adik-adik lagi ngerasa sendiri, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, ngomong melalui doa kepada Tuhan, seperti itu. Nah Kak Esta mau ngajak nih, tadi Kak Esta kan bilang bahwa Tuhan itu hidup, sama seperti tema kita hari ini yang sampai kepada adik-adik. Tuhan hidup, coba adik-adik sebutin, Tuhan hidup. Apa Kak Esta mau dengar? Tuhan hidup, iya benar, Tuhan hidup. Coba sekarang Kak Esta mau ngajak, kalau orang hidup itu ciri-cirinya gimana ya Kak Esta? Coba adik-adik, nih tangannya giniin, terus letakin di sini. Yo, gimana rasanya? Coba rasain. Adik-adik bisa rasain nggak kalau adik-adik bernafas? Yo, kalau Kak Esta bisa nih. Kalau nggak gitu nih, cara kedua lagi supaya adik-adik bisa merasakan orang hidup itu gimana sih? Sekarang coba tarik nafasnya, hembuskan. Nah, itu menyimbolkan bahwa kita hidup, seperti itu adik-adik. Jadi kita harus mengimani bahwa Tuhan hidup dan sebagai pengikutnya kita diajak untuk tetap menyaksikan kehidupan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib hingga ia dibangkitkan dan hidup lagi bersama-sama dengan kita, seperti itu. Tetapi
Jangan adik-adik pikir bahwa Tuhan hidup ini dia ada di sini sama Kak Esta yang Tuhan di sebelah Kak Esta kelihatan kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Tetapi Tuhan hidup ada bersama-sama dengan kita walaupun wujudnya tidak kelihatan, tetapi Tuhan selalu ada dalam diri kita. Tuhan selalu ada menemani setiap proses kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam senang, sedih, suka, duka. Jadi ketika dalam hal apapun adik-adik jangan merasa sendiri. Kalau lagi ngerasa sendiri, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan karena Tuhan adalah sumber hidup dan Dia hidup bersama-sama dengan kita. Begitu ya adik-adik. Sekarang kita mau tutup firman kita hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih kalau Tuhan boleh mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dunia ini tidak merasakan sendiri, kami boleh merasakan senang, sukacita, semangat yang luar biasa di dalam kami menjalani hari-hari. Tuhan yang maha baik, terima kasih juga bahwa Tuhan mau hidup bersama-sama dengan kami, menemani kami menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan yang hadir selalu dalam diri kami dan ingatkan kami untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Temani kami Tuhan, kalau kami sedang sedih, kalau kami kehilangan semangat, kalau kami juga sedang merasakan senang, biarlah Tuhan tuntun kami supaya kami merasakan Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat teman-teman yang baik, buat mama papa yang baik, biarlah melalui orang-orang di sekitar kami juga boleh melihat kehadiran Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, keren banget ya Kak firman Iya. Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Esta. Keren banget. Kasih ini dong, terima kasih dulu dong buat Kak Esta. Ayo, terima kasih Terima Kak Esta. kasih Kak Esta. Nah, untuk kita bisa merefleksikan firman Tuhan, sekaligus juga memberi persembahan ya Kak Icul Iya, ya. gimana cara ngasih persembahan ya Kak? Kak Inoy masih inget gak? Masih dong. Gimana Caranya caranya? adalah yang pertama bisa menitipkan ke orang tua. Persembahannya dikumpulin dulu. Terus nanti kalau misalnya orang tuanya lagi mau ke gereja bisa dititipin. Terus nanti orang tuanya bisa memberikan Kasih. persembahan. Yang cara kedua gimana tuh Kak Icul? Bisa transfer Oke. ke rekening gereja di bawah ini. Wih. Oke. Terus bisa juga Kak Apa tuh? scan QRIS. Oke, QRIS-nya di mana? QRIS-nya di sini. Sini nih. Set, Nah, set, tada. set. Gini lah ya. Gini ya. Oke. Nah, untuk memberikan persembahan dan juga merefleksikan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bernyanyi. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
setelah kita sudah memberikan persembahan, kita mau ngapain lagi nih Kak Icil? Kita mau ada pengumuman dulu nih Kak untuk adik-adik. Pengumumannya apa sih? Pengen tahu? Yang pertama, Pengumuman pertama, sekolah minggu diadakan via Zoom adik-adik. Untuk komisi anak di jam 10 pagi. dan untuk The Grace Kids. di jam 9 pagi. Oke, pengumuman kedua. Kalau misalnya sekolah minggu juga masih bisa adik-adik nonton juga di YouTube Betul channel banget. GKI Gejayan. Jam 10. Betul banget. Sama selanjutnya acara yang ditunggu sama adik-adik Ada Hello Kids. Itu Jam berapa Kak Icil? jam 4 sore setiap hari Jumat di channel YouTube GKI Gejayan Official. Official. Terus kalau nggak salah kan ini kita lagi dalam rangkaian ini kan Paskah anak kan. Ya. Nah jadi nanti adik-adik semua tunggu aja ya informasi-informasi lebih lanjutnya. Dan siapa coba yang udah penasaran banget nih Paskah anak 2022 nanti mau ngapain aja nih? Ngapain Siapa? ya, nih? Di komen ya, di komen. Komen. Oke, terus wah berarti udah pengumuman, udah ngasih firman Tuhan. Sekarang berarti kita udah mau selesai nih. Iya, tapi kita belum doa penutup nih Kak. Oke. Gimana kalau kita doa penutup dulu? Oke, siapa yang doa? Kak Oh Ina iya. dong. Oke, mari kita doa penutup ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas perkenan-Mu Tuhan sehingga kami boleh bersekutu di hari Minggu yang indah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarkanlah kami tetap bahagia, tetap senang, tetap beraktivitas Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Ino. Thank you. Nah adik-adik selamat hari Minggu. Ibadah sekolah minggunya sudah selesai. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, marilah kita sama-sama lagi bernyanyi lagu yang membuat kita selalu bangkit dan juga bergembira, yaitu Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
memberkati.